Selamat pagi saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Yoel 2 ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Jala rohamuna maribahihamu, unang asal ulusmuna, saya mulak mahamu tu Jehovah debatamunai, ay pardinggan basa jala para siroha do ibana, labas do ibana tarimas jala para siroha godang, jala tibu marpangulahi rohana mida hamagoani. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, hidup baru. Ketika pengampunan telah diberikan kepada kita, biarlah totalitas kita hidup dalam pertobatan kepada Tuhan. Tidak hanya pertobatan secara fisik atau yang nampak di luar saja, tetapi sampai kedalaman hati kita. Maka kata koyakkanlah hatimu, artinya hati yang selama ini keras, hati yang selama ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, hati yang tidak pernah percaya kepada Tuhan dan lawatan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Sekarang hati yang keras itu koyakkanlah dan gantikan menjadi hati yang lembut dan baru. Hati yang lembut dan baru atau hati yang baru itu sendiri maksudnya adalah hidup percaya seutuhnya kepada Tuhan dan senantiasa dan setiap hari mengalami pertobatan. Mengapa kita harus setiap hari mengalami atau bahkan mengoyakkan hati kita? Karena hati kita menjadi milik Allah seutuhnya. Setiap hal yang telah diperintahkan oleh Allah itulah yang senantiasa kita lakukan. Maka dalam hal ini koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Pakaian adalah identik dengan penampilan luar, tetapi hati adalah bagian terdalam yang terselubung dan yang selalu terhubung dengan Tuhan. Jadi pertobatan itu harus totalitas, bukan hanya nampak di luar, bukan hanya nampak di depan mata orang lain, tetapi baik ada atau tidak ada orangnya, atau ada atau tidak ada yang memujimu, atau banyak hal yang harus kita pelihara dan kita jaga. Bahkan di dalam keadaanmu yang tersembunyi sekalipun, hatimu harus selalu melekat di dalam Tuhan. Mengapa? Mengapa kita harus membereskan hati kita? Karena kita mengetahui sebab Allah itu adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Saat ini ketika Allah kita adalah Allah yang panjang sabar, selalu memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat hidup berkenan di hadapan Dia. Sekarang saat ketika pengampunan itu terjadi kepada kita, datang kepada Tuhan di dalam iman percaya kita kepadanya. Mari setiap hari ketika kita bersaat teduh di pagi ini, atau bahkan ketika kita mendengarkan renungan ini di siang atau di malam hari, merenung bagaimana perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bereskan hati kita, selalu terhubung di dalam Tuhan. Ampuni orang yang menyakitimu dan berikan pengampunan di dalam dirimu, sebab hati yang telah dibereskan dan taat kepada Tuhan akan menjadi hati yang sangat memberkati dan memberikan kekuatan dan kebaikan baru dalam setiap kehidupanmu. Mari saudaraku yang terkasih, hidup di dalam kasih dan pengampunan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur firman-Mu mengajarkan kami setiap hari kiranya kami mengalami pertobatan, kami memakai apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami bukan mengutamakan apa yang ada dalam hati kami. Biarlah hati kami berkenan di hadapan Tuhan dan kami mau terus diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, dan di daerah kami di mana tinggal.
Kiranya Tuhan berkati bangsa negara kami, biar Tuhan yang melindungi kami, memberikan damai dan sejahtera Tuhan, mencukupkan segala apa yang boleh diperlukan oleh setiap umat-Mu ini. Hanya Engkaulah yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.